Di ujung gang sempit kampung Jatiwangi, ada satu rumah yang selalu bikin merinding. Rumah tua itu berdiri di antara rumah-rumah warga yang ramai. Tapi anehnya, rumah itu selalu sepi, plang di depannya jelas, nomor 13. Warga bilang rumah itu udah belasan kali ditinggali orang, tapi anehnya, gak pernah ada yang betah lebih dari 3 hari. Pasti ada aja yang kabur tengah malam. Katanya, karena diganggu penampakan bulan. Mahasiswa kos di seberang rumah itu makin penasaran. Apalagi pas malam Jumat, dia sering dengar suara kursi digeser. Padahal rumah itu gelap dan kosong, gak ada orang di sana. Tapi kok kayak ada yang nyapu ya? Gumam Wulan, pelan, sambil terus menatap rumah itu dari balik gorden kamarnya. Yang setengah terbuka, sudah hampir 1 semester Wulan tinggal di kos-kosan yang berada tepat di seberang rumah itu. Kosnya kecil, cuma 5 kamar, dan dia kebetulan dapat kamar paling pojok yang langsung menghadap ke jalan gang serta rumah nomor 13. Awalnya, dia nggak terlalu peduli sama rumah itu. Tapi sejak 2 minggu belakangan, suara-suara aneh mulai muncul, terutama tiap malam Jumat. Kadang suara langkah kaki, kadang suara kursi digeser. Dan yang paling bikin dia merinding adalah suara sapu lidi menyapu halaman, padahal dari pagi sampai malam, rumah itu kelihatan kosong, lampunya mati, jendelanya tertutup rapat, dan gak pernah ada yang keluar masuk. Wulan jadi sering kepikiran. Kadang pas belajar malam hari, dia malah sibuk ngintip rumah itu. Rasa takutnya bercampur dengan rasa penasaran. Anehnya, tiap kali dia cerita ke teman kosnya, Rina, mereka justru ngeledek. Ah, paling juga tikus atau kucing, kata Rina sambil santai makan mie instan. Tapi Wulan tahu, itu bukan suara binatang, suara itu manusia. Atau sesuatu yang menyerupai manusia. Beberapa hari lalu, Wulan sempat tanya ke ibu kos soal rumah itu. Bu, rumah seberang itu kenapa kosong terus ya? Tanyanya sambil pura-pura nyapu halaman biar kelihatan santai. Ibu kos langsung diam, wajahnya berubah tegang. Udah, kamu jangan kepuk, itu rumah emang udah lama kosong, dulu sih sempat ditempatin. Tapi selalu ada masalah, jadi ya orang pada nggak betah. Tapi kenapa? Sudahlah, jangan dicari tahu, fokus aja kuliahnya. Nanti kalau kamu ikut campur, malah jadi repot sendiri. Wulan jadi makin curiga. Jawaban ibu kos bukannya bikin tenang, malah bikin kepala penuh tanda tanya. Apalagi, beberapa malam setelahnya, dia sempat melihat ada bayangan di balik jendela rumah itu. Bayangan seorang perempuan, diam aja berdiri, gak bergerak. Matanya tajam melihat ke arah jalan. Tapi anehnya, waktu Wulan nyalain senter HP dan sorot ke sana, bayangannya hilang. Jendelanya pun tertutup seperti biasa. Sejak saat itu, tiap malam, Wulan selalu pasang gorden rapat-rapat. Tapi rasa penasarannya makin hari makin besar. Waktu itu malam Kamis, Wulan lagi ngelamun di teras kos. Hawa malam cukup dingin, angin kecil masuk pelan-pelan, bikin bulu kuduk berdiri. Dari kejauhan, dia lihat ada motor berhenti di depan rumah nomor 13. Seorang bapak parubaya turun sambil bawa beberapa kantong belanja. Di belakangnya ada 2 anak muda, cowok dan cewek. Mungkin anak-anaknya. Wulan langsung berdiri. Ada yang pindah. Pikirnya, dia intip terus. Mereka buka pagar, masuk, dan pintu rumah nomor 13 pun terbuka. Lampu ruang tamu nyala, suara ramai-ramai mulai terdengar. Kayaknya malam itu mereka nginep. Wulan sempat lega. Akhirnya rumah itu ada penghuninya juga. Mungkin dia selama ini cuma terlalu parno aja. Besok paginya, Wulan lihat rumah itu masih ramai. Ada suara orang menyapu halaman. Wulan senyum kecil. Berarti suara nyapu kemarin emang dari orang ini, bukan hantu. Gumamnya sambil merebus air untuk kopi. Tapi rasa tenang itu nggak lama. 3 hari kemudian, rumah nomor 13 kembali sepi. Lampu mati, nggak ada suara, nggak ada aktivitas. Bahkan mobil yang sebelumnya parkir di depannya juga udah nggak ada. Pagar digembok lagi. Dan lebih anehnya, nggak ada satupun tetangga yang cerita kalau mereka pindah. Biasanya, kalau ada orang baru di lingkungan kecil kayak Gang Jatiwangi, pasti rem. Tapi ini, senyap, seolah mereka cuma numpang lewat. Wulan makin gak bisa tidur. Dia mulai buka-buka Google, cari-cari berita soal rumah-rumah angker, kejadian mistis di kos, apapun yang bisa jelasin apa yang dia lihat dan rasakan, tapi nggak ada info yang pas. Sampai akhirnya dia ketemu satu forum lama, isinya cerita horor dari berbagai daerah. Salah satu threadnya berjudul, Nomor 13 Jatiwangi Rumah yang nggak bisa ditinggali.
Jantung Wulan berdetak kencang. Dia buka thread. Itu. Tulisannya udah lama, tahun 2014. Isinya pengalaman seseorang bernama Dimas yang sempat tinggal di rumah itu bareng keluarganya. Dimas cerita, mereka pindah ke sana karena harganya murah dan rumahnya masih bagus. Tapi malam pertama, ibunya mimpi buruk. Katanya didatangi perempuan berbaju putih yang marah-marah. Bilang rumah itu miliknya. Dimas juga cerita dia sering kehilangan waktu. Jam 8 malam dia nonton TV, tahu-tahu udah jam 3 pagi, dan dia ada di dapur. Padahal gak ingat pernah pindah tempat. Postingan itu ditutup dengan kalimat, kami pindah di hari ketiga. Ayah saya nyaris kesurupan, dan adik saya tiba-tiba gak bisa. Ngomong Wulan gak bisa tidur malam itu. Dia bolak-balik di kasur, sambil terus kepikiran wajah perempuan di jendela waktu itu. Apakah itu yang dimaksud sama Dimas? Apakah dia juga ngintip dari jendela kamar Wulan? Sekitar jam 2 dini hari, Wulan dengar suara pintu pagar rumah nomor 13 terbuka. Suaranya pelan, cetak-cetak, kayak ada yang buka pelan-pelan. Tapi dia tahu suara itu jelas, bukan ilusi, bukan mimpi. Dia langsung bangun, pelan-pelan buka gorden. Jalanan sepi, lampu gang mati sebagian. Tapi pagar rumah itu memang udah terbuka, padahal tadi sore masih tergembok, dan di depan pagar ada sosok perempuan berdiri. Diam, rambutnya panjang sampai nutup wajah, bajunya putih. Tapi bagian bawahnya kotor penuh lumpur. Dia berdiri membelakangi rumah, menghadap langsung ke arah kos Wulan. Wulan langsung mundur, napasnya tercekat. Tutup lagi gordennya, dan masuk ke bawah selimut, sambil baca ayat kursi dalam hati. Tapi suara dari luar kamar justru makin jelas, kayak suara langkah kaki, naik ke tangga kosnya. Malam itu terasa panjang, dan ketika pagi datang, Wulan keluar kamar dengan wajah pucat. Dia cek rumah nomor 13, pagarnya terkunci rapat, seperti gak pernah dibuka. Wulan tahu, sejak malam itu, dia gak cuma jadi penonton. Dia udah mulai ikut masuk dalam cerita rumah nomor 13 yang tak pernah bisa dikosongkan. Pagi itu, meski matahari sudah cukup terang, rasanya dingin anet masih menggantung di sekitar rumah kos. Wulan duduk di teras sambil ngeteh, tangannya gemetar meski cangkirnya masih hangat. Suara motor dari arah gang bikin dia noleh. Di ujung jalan, Pak Darto, tukang ojek pangkalan langganan anak-anak kampus, baru aja turun dari motornya dan meloyor ke warung. Wulan langsung berdiri dan nyamperin Pak Darto. Sapa Wulan agak pelan, mau tanya sesuatu. Boleh? Pak Darto senyum. Ramah, boleh, Nuk. Tentang apa? Rumah nomor 13. Wajah Pak Darto langsung berubah. Senyumnya hilang, tangannya yang tadinya mau ambil kopi di etalas warung jadi terhenti. Kamu juga ya? Mulai penasaran? Gumamnya sambil duduk di bangku plastik. Wulan ikut duduk. Semalam saya lihat sesuatu di depan rumah itu. Saya juga pernah lihat orang pindah ke sana, tapi cuma sehari. Sekarang kosong lagi. Kok bisa? Ya, Pak. Pak Darto narik napas panjang dulu. Saya pernah bantuin orang pindahan ke rumah itu. Udah lama sih. Kira-kira 5 tahunan lalu. Orang Jakarta, katanya mau tinggal di kampung karena pengen suasana tenang. Saya pikir ya biasa aja. Beliau mulai bercerita, matanya menerawang jauh pas angkut-angkut barang. Saya ngerasa ada yang aneh. Biasanya kasur busa tuh ringan, bisa diangkat sendiri. Tapi waktu itu, kayak ada yang nahan, kayak kasurnya berat banget. Lemari pun sama, berasa 2 kali lipat beratnya. Padahal kosong. Kami berlima waktu itu, sampai ngos-ngosan angkat barang. Wulan mengangguk pelan, mencoba membayangkan suasana yang Pak Darto ceritakan. Yang lebih aneh lagi, lanjutnya, malamnya saya dapat telepon dari sopir truk yang bantu pindahan juga. Katanya dia mimpinya aneh, didatangi perempuan rambut panjang, bajunya putih. Perempuan itu marah, nanyain kenapa barang-barangnya dimasukin ke rumah. Dia Wulan terdiam, merinding. Besok paginya, rumah itu udah kosong, gak ada suara. Saya ke sana, lihat pagar udah tergembok lagi. Orangnya gak pamit, gak ngasih kabar, gak pernah kelihatan lagi sampai sekarang, ujar Pak Darto sambil melirik ke arah rumah nomor 13 yang kelihatan dari jauh. Wulan makin gelisah, cerita itu terlalu nyata buat diabaikan. Sore harinya, dia coba ngobrol sama warga sekitar. Dia ketemu sama Bu Rini, tetangga 2 rumah dari rumah nomor 13. Wulan pura-pura lagi jalan sore sambil sapa-sapa warga. Tapi begitu sampai depan rumah Bu Rini, dia langsung buka topik. Bu, kalau rumah nomor 13 itu, memang kenapa ya? Banyak yang cerita serem-serem Bu Rini
Yang tadinya senyum langsung menghela napas. Waduh, nak, itu rumah udah dari dulu. Banyak masalahnya. Dulu pas saya baru pindah ke sini, rumah itu udah kosong. Tapi katanya dulunya pernah ditempati keluarga, suami istri dan anak perempuannya. Tapi anaknya meninggal. Tragis, kata orang-orang sir. Bukan meninggal biasa Wulan. Menelan ludah. Meninggalnya kenapa biu tanda tanya. Konon kesurupan pas malam suruh, gak ketolong, dan sejak saat itu, rumah itu kayak disegel gaib. Banyak yang nyoba tinggal, tapi gak pernah lama. Pasti diganggu. Wulan jadi inget cerita Pak Darto soal orang Jakarta yang cuma tahan sehari, dan makin aneh lagi. Banyak warga yang mengaku sering lihat penampakan di teras rumah itu. Pernah ada ibu-ibu lewat malam-malam, cerita Bu Rini, dia lihat bayangan cewek berdiri di teras, rambutnya panjang banget, rutupin muka, tapi pas disamperin, hilang begitu aja, habis kayak kabut. Wulan semakin gak bisa berpikir jernih. Malam itu, dia mengurung diri di kamar, tapi, seperti biasanya, suara-suara aneh mulai terdengar lagi. Langkah kaki pelan, suara kursi digeser, dan kali ini ada tambahan, suara anak kecil ketawa kecil, bukan tawa bahagia, tapi tawa yang terdengar seperti mengejek. Tawa yang bikin telinga gatal dan kepala pening. Wulan nekat ngintip lagi. Dari jendela, dia lihat rumah itu masih gelap, tapi anehnya, ada cahaya samar dari dalam rumah, seperti sinar lilin, dan ada bayangan orang lewat pelan di dalamnya. Dia langsung mundur, napasnya sesak. Pagi harinya, Wulan memutuskan untuk ngobrol sama satpam lingkungan, Pak Agus, yang posnya gak jauh dari ujung gang. Dia pikir, siapa tahu Pak Agus punya info lebih detail. Pak Agus awalnya enggan cerita, tapi akhirnya buka suara. Saya sering patroli malam, dan tiap kali lewat rumah nomor 13, hawa dingin langsung datang. Gak normal dinginnya. Pernah saya lihat jendela kebuka sendiri, padahal gak ada angin. Pas saya deketin, ketutup sendiri, kayak ada yang gak suka saya liatin. Wulan duduk lemas. Terlalu banyak kejadian aneh. Tapi puncaknya terjadi malam itu. Sekitar pukul 11:30 malam, Wulan yang lagi rebahan dengar suara ketukan dari arah jendela. Bukan keras, tapi pelan dan teratur. Tok, tok, tok. 3 kali. Diam, lalu 3 kali lagi. Dia bangun, jantungnya berdetak makin cepat. Dia buka sedikit gorden, dan hampir terjatuh saking kagetnya. Ada wajah perempuan menempel di kaca jendela kamarnya, rambutnya panjang, menutupi sebagian wajah. Tapi matanya kelihatan. Matanya merah menyala, melotot, mulutnya tersenyum kecil. Tapi senyumnya dingin, tanpa suara, tanpa gerakan, hanya menatap. Wulan teriak dan langsung mundur. Tapi waktu dia panggil Rina dan teman-teman kos, gak ada yang dengar. Seisi kos seperti sunyi, seperti dia sendirian di dunia. Dia menutup diri di bawah selimut, sampai pagi, dan ketika pagi datang, semuanya kembali seperti biasa. Tapi dia tahu, sejak saat itu, dia udah terlalu dalam masuk ke cerita ini. Rumah nomor 13 memang gak pernah bisa dikosongkan. Tapi bukan karena orangnya gak mau tinggal, tapi karena penghuninya gak pernah pergi. Wulan makin gak tahan. Rasa penasaran ngalahin rasa takut yang selama ini mengekangnya. Semua cerita dari warga, bayangan yang dia lihat, dan suara-suara aneh tiap malam, semuanya makin menumpuk di kepalanya. Malam itu, entah karena nekat atau udah kebal takut, dia akhirnya memutuskan untuk benar-benar mengintip rumah nomor 13. Jam menunjukkan lewat tengah malam. Jalan gang udah sepi, jangkrik bersahut-sahutan, angin pelan-pelan meniup gorden kamarnya yang sedikit terbuka. Suasana gang seperti biasanya, sunyi. Tapi entah kenapa terasa lebih dingin malam itu. Wulan duduk di kursi kecil dekat jendela, tangannya gemetaran waktu dia pelan-pelan membuka gorden. Rumah nomor 13 terlihat gelap, seperti biasa. Tapi saat matanya menatap lebih lama, tiba-tiba lampu ruang tamu rumah itu menyala sendiri, sekejap aja. Seperti ada orang yang baru masuk dan langsung pencet saklar dek. Jantung Wulan hampir loncat keluar. Dia langsung berhenti bernapas sejenak. Matanya masih menatap ke rumah itu. Lampunya tetap menyala, gak butuh waktu lama, dari balik tirai jendela. Rumah nomor 13 yang tipis dan lusut. Wulan bisa melihat jelas bayangan seorang perempuan berdiri diam. Tubuhnya tegak. Rambut panjangnya terurai, dan dia menghadap keluar, seolah sedang memperhatikan siapapun yang ada di luar pagar. Tapi yang bikin Wulan gak bisa berpaling adalah posisi kepala bayangan itu sedikit miring ke kanan, kaku dan tidak bergerak sedikit pun, seolah-olah
Dia tahu sedang dilihat. Wulan langsung mundur dari jendela. Napasnya ngos-ngosan, dadanya sesak, tangannya menutup mulutnya sendiri agar tidak berteriak. Dia buru-buru nutup gorden dan berdiri. Tapi begitu dia balik badan, ada suara bisikan pelan, sangat dekat, terlalu dekat, seperti ada yang berdiri di belakang telinganya dan membisikkan kata itu pelan-pelan. Kamu juga mau tinggal di sini? Wulan refleks menjerit, tapi suaranya seperti tertahan, gak keluar. Seperti tenggorokannya dicekik udara. Dia berdiri kaku, matanya membelalak ke segala arah. Gak ada siapa-siapa. Tapi telinganya masih panas, seperti benar-benar habis dibisik. Suara itu pelan, halus, tapi nadanya menyeramkan. Bukan suara manusia biasa. Dengan gemetar, dia lari ke tempat tidur dan masuk ke bawah selimut. Tapi dari balik selimut pun, dia bisa dengar suara-suara dari luar kamar. Bukan langkah kaki seperti biasa, tapi seperti suara benda digeret, suara gesekan keras di lantai. Seperti kursi kayu tua yang diseret perlahan, lalu hening. Lalu, terdengar lagi suara bisikan. Kali ini dari arah lemari kamarnya. Wulan merapatkan selimutnya, air matanya menetes, tangannya gemetar menggenggam tasbih kecil yang biasa dia pakai salat. Dia baca doa sebisanya, meski pikirannya kalut. Tapi suara itu gak berhenti, bisikan itu pelan, tapi terasa makin dekat. Jam terasa berjalan sangat lambat malam itu. Dan akhirnya, entah jam berapa, Wulan ketiduran dalam rasa takut yang luar biasa. Paginya, matahari terang menyelinap dari sela-sela jendela, suara ayam, motor, dan ibu-ibu pasar mulai terdengar. Wulan membuka mata dengan kepala berat. Semalam seperti mimpi buruk, tapi dia tahu itu bukan mimpi. Yang membuatnya semakin yakin adalah jendela kamarnya terbuka. Padahal semalam, dia yakin sekali sudah menguncinya rapat. Hari itu, Wulan memutuskan gak kuliah. Dia lemas, kepalanya pening, tapi rasa penasarannya belum hilang. Bahkan makin menjadi, dia memberanikan diri mengecek rumah nomor 13 dari depan. Dari luar pagar, dia bisa lihat kalau jendela yang semalam menyala sekarang tertutup. Tapi yang aneh, di teras rumah ada jejak kaki kecil. Jejak itu tampak jelas di debu yang menumpuk, ukurannya seperti kaki anak kecil. Tapi langkahnya acak, seperti lari-lari. Wulan buru-buru balik ke kos, tapi di jalan, dia berpapasan dengan Pak Darto yang baru aja turun dari motor. Kamu pucat, Nduk, gak tidur ya semalam? Wulan hanya bisa tersenyum kecil. Tapi akhirnya dia ceritakan semuanya ke Pak Darto, dari lampu yang nyala, bayangan perempuan, sampai bisikan. Di telinga, Pak Darto mengangguk pelan. Kamu udah kebuka, Nduk, rumah itu tahu kamu ngeliatin dia. Kadang bukan kita yang nyari, tapi mereka yang nyari kita, dan kalau mereka udah nunjuk, ya susah. Kalimat itu bikin Wulan lemas. Malam harinya, Wulan mencoba tenang, dia duduk di meja belajarnya sambil dengerin musik pakai earphone, tapi sekitar jam 11, HP-nya tiba-tiba mati sendiri, mati total. Padahal baterainya masih 70%. Lampu kamar sempat redup, lalu nyala lagi, dan dari luar, dia dengar suara nyanyian anak kecil. Suaranya pelan, seperti sedang main-main sambil nyanyi, tapi nadanya pelan banget, dan anehnya, lagu itu gak dia kenal, bukan lagu anak-anak biasa, lebih mirip nyanyian doa kuno, atau mantra. Peluk aku, tinggal di sini, jangan pulang, itu bukan lagu, itu permintaan. Dan suara itu terdengar seperti datang dari jendela kamarnya. Wulan memberanikan diri untuk menengok, tapi kali ini dia buka jendela perlahan, tanpa gorden. Di luar, rumah nomor 13 terlihat seperti biasanya, gelap dan sunyi, tapi di pagar rumah itu, ada boneka tergantung, boneka kayu. Wajahnya digambar dengan spidol hitam, senyumnya lebar, matanya 2 titik besar. Lehernya dililit tali rafia, dan digantung seperti orang digantung, dan di bawah boneka itu, ada secari kertas yang tertiup angin. Wulan turun ke bawah, menghampiri pagar rumah nomor 13. Dia ambil kertas itu, isinya tulisan tangan. Tulisannya miring dan kasar, kalau kamu sudah melihatku, kamu tidak akan bisa melupakanku. Malam itu, Wulan menangis di kamar. Dia gak ngerti lagi ini mimpi, gangguan, atau memang dia udah masuk dalam lingkaran sesuatu yang gak bisa dia hindari. Tapi satu hal yang pasti, malam pertama Wulan mengintip adalah awal dari semuanya, dan rumah nomor 13 sekarang gak cuma mengganggunya dari luar, tapi mulai masuk ke dalam kepalanya. Pagi harinya, Wulan terbangun dengan kepala berat, rasanya seperti habis mimpi buruk semalaman.
Tapi dia gak ingat mimpi apa yang dia tahu. Dia terbangun dengan napas ngos-ngosan dan keringat dingin membasahi leher. Tangan kirinya menggenggam sesuatu. Saat dia buka perlahan, ternyata itu potongan kecil kertas lusuh. Dia yakin sebelumnya belum pernah lihat kertas itu. Tulisan di situ samar, seperti ditulis terburu-buru, jangan tidur di sisi kiri. Dia suka duduk di sana. Wulan merinding seketika. Semalam dia memang tidur menghadap kiri. Apa itu kebetulan? Atau hari itu, tanpa pikir panjang, dia memutuskan mendatangi rumah Pak RW. Dia tahu satu-satunya yang bisa memberinya jawaban pasti tentang rumah nomor 13 adalah Pak RW, orang yang sudah paling lama tinggal di kampung itu. Dia datang menjelang siang, saat suasana kampung mulai sepi, karena banyak warga sedang bekerja. Pak RW sedang duduk di teras, membaca koran. Saat melihat Wulan datang, ekspresinya langsung berubah seperti sudah tahu apa yang akan ditanyakan. Pak, maaf ganggu, saya mau tanya soal rumah nomor 13, kata Wulan hati-hati. Pak RW mendesah pelan, meletakkan korannya, lalu menunjuk kursi di sebelahnya. Duduklah, tapi saya gak janji kamu bakal suka sama ceritanya. Wulan duduk, hatinya sudah tidak tenang sejak kemarin. Tapi justru karena itu, dia harus tahu semuanya. Rumah itu dulunya milik keluarga kaya, kata Pak RW memulai. Orang-orang menyebutnya rumah paling mewah di kampung ini. Zaman dulu, suaminya kerja di kota, istrinya jarang keluar rumah, dan mereka punya satu anak perempuan, cantik, namanya Ratna. Pak RW menatap jauh ke depan, seperti sedang membayangkan kembali masa-masa itu. Ratna ini pendiam, gak pernah main sama anak-anak lain. Kalau dia keluar rumah, biasanya cuma berdiri di teras sambil mandangin langit. Ibunya bilang Ratna sering ngomong sendiri, tapi katanya itu cuma teman hayalan. Sampai akhirnya, waktu malam satu suro, Ratna tiba-tiba berubah. Dia teriak-teriak dari dalam kamar mandi. Suaranya berat, bukan suara anak kecil, dan ketika ibunya paksa buka pintu, Ratna udah meninggal. Matanya terbuka lebar, dan lidahnya terjulur, menggantung seperti dicekik sesuatu yang gak kelihatan. Wulan menahan napas. Cerita itu membuat perutnya mual, tapi dia tetap mendengarkan. Sejak saat itu, rumah itu mulai aneh. Lanjut Pak RW, barang-barang pindah sendiri, Ibu Ratna jatuh sakit, bapaknya hilang tanpa kabar, dan akhirnya rumah itu dikosongkan. Tapi setiap kali ada yang nyoba beli atau ngontrak, selalu gagal. Kenapa Pak? Karena Ratna gak mau rumah itu ditinggalin orang lain. Dia anggap itu rumahnya. Siapapun yang masuk, dia anggap ngerebut tempatnya. Wulan menggigit bibirnya. Nama Ratna itu seakan langsung melekat di pikirannya. Semua yang dia lihat selama ini mulai terasa masuk akal. Bayangan perempuan di jendela, suara bisikan, boneka yang digantung, semuanya terasa seperti bagian dari satu cerita besar. Dan sekarang dia tahu siapa tokoh utamanya. Wulan, kata Pak RW tiba-tiba dengan suara lebih serius. Kalau kamu sudah lihat dia dan dengar namanya, biasanya itu tanda kamu udah diincar. Dia itu gak suka diperhatikan, tapi dia juga gak suka diabaikan. Kalau kamu udah tahu siapa dia, kamu gak bisa pura-pura gak tahu. Wulan terdiam, tubuhnya gemetar. Tapi kenapa saya? Saya gak tinggal di situ, karena kamu memperhatikan. Dia, jawab Pak RW pelan, dan dia suka orang yang penasaran. Kalimat itu bikin bulu kuduk Wulan berdiri, matanya berkaca-kaca. Dia merasa seperti dijebak oleh rasa penasaran sendiri. Apa dia terlalu dalam? Apa dia masih bisa keluar dari ini semua? Tapi yang lebih aneh, justru sejak dia tahu siapa penghuni asli rumah itu, perasaannya malah bercampur, takut, iya, tapi juga seperti tertarik. Ada bagian dari dirinya yang ingin tahu lebih banyak, ingin masuk, ingin melihat langsung. Malam harinya, rasa itu makin kuat. Wulan duduk lagi di kursi dekat jendela. Dia gak buka gorden malam itu, tapi pikirannya terus dipenuhi oleh nama itu. Ratna. Kata itu seperti terngiang-ngiang di kepalanya. Dan entah kenapa, dia merasa suara-suara dari rumah nomor 13 makin jelas. Seperti ada yang memanggilnya. Kadang terdengar tawa kecil, kadang suara langkah kaki pelan, lalu bisikan samar. Masuklah, aku gak sendiri di sini. Wulan menutup telinganya. Dia mulai merasa tidak waras, tapi di sisi lain, tubuhnya terasa berat. Seolah-olah ada yang menariknya pelan-pelan, bukan secara fisik, tapi batinnya ditarik ke arah rumah itu. Matanya terpejam, dan dia mulai membayangkan wajah Ratna. Tapi dia sadar, wajah itu bukan dari ingatannya. Dia belum pernah lihat
Secara langsung wajah itu muncul dari dalam pikirannya sendiri, rambut panjang, wajah pucat, mata lebar yang kosong. Dan senyum yang menakutkan, senyum yang gak seharusnya dimiliki oleh anak kecil. Sekitar jam 2 pagi, Wulan terbangun dari tidur pendeknya. Dia kaget, karena jendela kamarnya terbuka lagi, gorden bergoyang pelan. Tapi, yang paling bikin dia panik, adalah ketika dia sadar ada jejak lumpur di lantai, jejak kaki kecil, menuju ke tempat tidurnya. Jejak itu masih basah, dan di atas bantal ada pita rambut merah tua. Pita itu lembab, berdebu, dan berbau tanah. Wulan teriak sekuat-kuatnya, kos langsung geger. Ibu kos datang, semua penghuni lain keluar kamar. Tapi ketika Wulan tunjukkan jejak itu, semua sudah hilang, bantalnya bersin. Tidak ada pitan, tidak ada lumpur, tidak ada yang percaya. Mereka pikir Wulan stres, tapi Wulan tahu, semua itu nyata. Ratna datang ke kamarnya. Dia masuk tanpa suara. Dia hanya memberi tanda kalau dia tidak suka ditinggalkan sendirian di rumah nomor 13. Dan sejak malam itu, Wulan tahu, rasa takut bukan lagi halangan, justru makin dia takut, makin kuat panggilannya rumah itu, ingin dia masuk. Ratna, ingin dia tinggal, dan mungkin Wulan memang sudah ditakdirkan jadi bagian dari rumah nomor 13. Malam-malam, kadang terdengar suara dua orang ngobrol. Dari dalamnya, suara yang gak jelas siapa pemiliknya, tapi terdengar seperti perempuan muda dan seorang laki-laki. Warga sekitar bilang mereka sering dengar tawa kecil disusul bisikan-bisikan pelan, kadang kayak nyebut nama seseorang. Wulan. Sejak malam itu, kamar kos Wulan gak pernah dibuka lagi. Gemboknya masih utuh, tapi gak ada tanda-tanda dia pernah balik. Dani, temannya yang ikut masuk ke rumah nomor 13, juga hilang begitu saja. Orang tuanya nyari ke sana sini, bahkan sempat pasang pengumuman orang hilang di medsos, tapi hasilnya nihil. Terakhir kali Dani kelihatan, ya waktu dia live bareng Wulan di depan rumah angker itu. Setelah itu, videonya mati tiba-tiba, sinyal putus, dan gak pernah ada kabar lagi. Ada satu warga, Mas Tegar, yang sempat lihat cuplikan rekaman live itu sebelum videonya dihapus entah oleh siapa. Dia bilang, detik terakhir yang terekam sebelum layar HP mati adalah sosok perempuan berdiri di atas tangga. Mukanya gak jelas, tapi rambutnya panjang banget, hampir nyentuh lantai, matanya merah. Dan anehnya, waktu lampu rumah padam, perempuan itu masih berdiri di situ, gak gerak sedikit pun, tapi senyumnya makin lebar. Setelah itu, kampung Jatiwangi jadi lebih sepi dari biasanya. Anak-anak dilarang main sore-sore, apalagi dekat rumah nomor 13. Pak RT dan warga sempat niat buat masukin rumah itu ke daftar bangunan kosong yang akan diratakan. Tapi waktu petugas datang buat ukur tanah, kejadian aneh mulai muncul. Salah satu petugas pingsan pas baru nginjak halaman depan. Dia katanya lihat cewek kecil berdiri di pojokan sambil pegang boneka dan bilang, "Ini rumahku, kamu mau ngapain?" Petugas lain juga ngaku mobil mereka mogok mendadak pas di depan gang. Padahal sebelumnya normal. Mesin mati total, HP gak bisa nyala, bahkan GPS hilang sinyal. Akhirnya mereka nyerah. Surat pengukuran dibatalkan, dan rumah itu resmi gak jadi disentuh, dibiarkan begitu saja. Berdiri dengan catnya yang mulai mengelupas, kaca-kacanya berdebu. Tapi tetap ada satu jendela di lantai atas yang selalu terbuka sedikit, kayak ada yang ngintip. Beberapa minggu kemudian, kosan Wulan ditempati anak baru. Namanya Rika, mahasiswa pindahan dari luar kota. Dia gak tahu apa-apa soal cerita rumah nomor 13. Awalnya biasa aja. Dia cuma heran kenapa kamar Wulan dikunci dan gak boleh dibuka sama ibu kos. Tapi karena gak pengaruh ke kamarnya, dia juga gak banyak nanya. Suatu malam, pas Rika lagi belajar sambil denger musik, dia lihat dari jendela ada lampu yang nyala di rumah nomor 13. Awalnya, dia mikir mungkin ada yang bersihin atau mulai renovasi. Tapi pas dia lihat baik-baik, ada dua bayangan berdiri di balik jendela itu, satu perempuan, satu laki-laki. Mereka berdiri diam aja, gak ngapa-ngapain. Rika mulai merinding. Musik langsung dimatiin, dia nyoba ngelihat lagi, tapi jendelanya gelap. Lampu udah mati, dia balik badan, dan saat itulah pintu kamarnya diketuk pelan, tok tok tok. Rika mendekat pelan, mikir mungkin ibu kos, tapi pas buka, gak ada siapa-siapa. Lorong sepi, cuma ada angin dingin yang nyelonong masuk ke dalam. Dia nutup pintu buru-buru dan kunci. Tapi malam itu dia gak bisa tidur, soalnya boneka kecil yang dia simpan di lemari sekarang udah ada di meja belajarnya.
menghadap ke jendela. Besoknya, Rika cerita ke ibu kos, tapi ibu kos cuma bilang pelan, kalau malam lihat lampu rumah nomor 13 nyala, jangan diliatin, apalagi dibales. Lihatannya. Rika mulai panik. Dia nanya kenapa, tapi ibu kos malah ding, cuma kasih satu kalimat sebelum pergi, Wulan juga dulu gitu. Gak tahan buat lihat. Dan sekarang dia gak bisa keluar Wulan, nama itu baru pertama kali Rika dengar. Tapi semenjak malam itu, dia mulai nyari-nyari info tentang kamar yang dikunci. Akhirnya salah satu tetangga yang baik hati cerita soal Wulan, soal live bareng Dani, dan soal mereka yang hilang. Rika gemetar. Dan entah kenapa, sejak dia dengar cerita itu, dia mulai mimpi aneh. Dalam mimpinya, dia ada di rumah nomor 13. Jalan sendirian masuk ke ruang tengah yang dingin dan gelap. Di sana ada tangga yang melingkar, dan di ujungnya ada pintu dari celah. Pintu itu, ada tangan kecil yang melambai. Suara perempuan berbisik, masuk sini aja. Kita temenan. Setiap malam mimpi itu datang lagi, dan setiap bangun, Rika selalu nemuin sesuatu berubah di kamarnya. Kadang ada bekas jejak kaki kecil yang basah, kadang bonekanya pindah tempat, kadang ada tulisan di kaca jendela. Suatu pagi, tulisan itu jelas banget, giliranmu gak kuat lagi. Rika mutusin buat pindah, tapi pas hari dia mau angkat koper, kamar Wulan tiba-tiba kebuka sendiri, dari dalamnya keluar angin dingin dan bau anyir. Rika lari ketakutan, tapi pas dia nengok ke belakang, ada sosok perempuan berdiri di ambang pintu. Rambutnya menutupi wajah, dan dia pegang boneka kecil dengan satu mata. Sejak saat itu, Rika juga hilang. Rumah kos itu sekarang kosong, gak ada yang mau ngontrak lagi, dan rumah nomor 13 masih berdiri di tempatnya, jendela atasnya masih terbuka. Kadang malam-malam, ada lampu yang nyala sebentar, kadang terdengar tawa pelan. Warga udah pasrah. Mereka percaya, rumah itu udah milik mereka sekarang. Dan buat yang masih penasaran, mending jangan datang ke sana, karena mungkin kamu bakal jadi yang berikutnya.